Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Hasanah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aliran-aliran Khawarij. Nah, yang pertama ada pengertian aliran Khawarij. Secara bahasa, pengertian aliran Khawarij itu diambil dari kata khoroja yang artinya mereka keluar. Sedangkan secara istilah, Khawarij adalah mencakup sejumlah aliran Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolak khalifah tersebut. Nah, aliran ini pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di negara Irak Selatan, dan merupakan bentuk yang berbeda dari kaum Sunni dan kaum Syiah. Nah, disebut kaum Khawarij itu karena mereka keluar dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada latar belakang kemunculan Khawarij. Nah, sebab kemunculan aliran Khawarij ini karena kegagalan di Perang Siffin yang menimbulkan akibat yang sangat buruk di kalangan tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagian dari mereka itu melepaskan diri dari tentara Ali dan memberontak untuk memerangi Ali dan Muawiyah. Nah, golongan ini menamakan dirinya sendiri itu Khawarij. Ketidakpuasan atas terjadinya tahkim antara Ali dan Muawiyah telah menyulut sebagian dari tentara Ali untuk memisahkan diri dan melakukan pemberontakan. Nah, inilah generasi pertama aliran Khawarij lahir. Mereka itu menolak hasil dari tahkim yang menyebabkan kalahnya Ali dan turunnya dari jabatan sebagai khalifah. Dengan jumlah sekitar 12.000 orang, akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Khawarij bersikap bermusuhan terhadap Ali maupun terhadap Muawiyah. Nah, mereka itu beranggapan bahwa orang-orang Islam selain mereka sendiri adalah kafir dan halal darahnya serta kekayaannya. Nah, selanjutnya ada doktrin atau pokok-pokok ajaran dari aliran Khawarij. Nah, yang pertama itu ada setiap umat Nabi Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukumi kafir dan kekal selamanya di dalam neraka. Kemudian, orang mukmin yang melakukan dosa besar menurut aliran Khawarij sudah tidak dapat dikatakan sebagai mukmin lagi, tetapi sebagai kafir, dan dianggap sudah murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak lagi di bawah perlindungan hukum agama Islam. Kemudian ada keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun demikian, karena pada umumnya manusia itu tidak bisa memecahkan masalahnya, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan, baik dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan terhadap keimanannya mereka, maka konsekuensinya dihukumi kafir. Nah, selanjutnya ada lagi Al-Quran itu adalah makhluk menurut aliran Khawarij. Terus seseorang yang berdosa besar tidak lagi dapat disebut sebagai umat muslim sehingga harus dibunuh. Dan yang sangat anarkis lagi itu mereka menganggap seorang muslim bisa menjadi kafir apabila tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Nah, terus ada lagi seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun karena waktunya sangat terbatas, jadi saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dari aliran Khawarij. Yang pertama itu adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. Kemudian ada Urwah bin Hudair, terus Hausaroh al-Asadi, Mustarid bin Sa'ad, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir, dan Najdah bin Amir al-Hanafi. Itu adalah tokoh-tokoh dari
aliran Khawarij ya. Nah, selanjutnya ada sekte-sekte dari aliran Khawarij. Itu ada yang pertama adalah Al-Muhakkimah, kemudian ada Al-Azariqah, ada An-Najdat, ada Al-Ajaridah, ada Al-Sufriyah, dan yang terakhir itu ada Al-Ibadiyah. Nah, mungkin saya hanya akan menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama ada Al-Muhakkimah. Ini adalah golongan dan generasi Khawarij yang pertama. Nah, mereka ini kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena adanya tahkim. Nah, sekte ini memandang Ali, Muawiyah, kedua tokoh pelaksana tahkim dan semua orang yang menyetujui dan menerima hasilnya sebagai yang bersalah dan telah dianggap menjadi kafir. Kemudian yang kedua ada Al-Azariqah. Nah, di sini itu pemimpin utamanya adalah Nafi bin Al-Azraq. Diberi gelar Amirul Mukminin. Dan Al-Azariqah ini tidak menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik. Jadi musyrik ini semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka dianggap sebagai musyrik. Kemudian ada Al-Ajaridah. Nah, aliran ini adalah pengikut dari tokoh Qati'ah bin Al-Aswad. Nah, mereka itu berpendapat bahwa berhijrah itu dari daerah yang tidak sepaham bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya sebuah kebaikan. Selanjutnya ada Al-Ibadiyah. Jadi golongan ini tuh merupakan yang paling moderat dari sekte Khawarij. Sekte Ibadiyah ini mempunyai dua pendapat. Yang pertama itu orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, dan mereka itu dianggap sebagai kafir. Nah, orang Islam demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan dan hukum waris. Syahadat mereka diterima dan membunuh mereka yang tidak sepaham itu hukumnya haram. Kemudian Muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumi sebagai muwahhid, bukan mukmin. Dan Muslim yang melakukan dosa besar berarti tidak juga keluar dari agama Islam. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang aliran Khawarij. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.